Banyak orang takut untuk kaya. Banyak orang tidak suka dengan uang. Ini fakta. Seperti yang saya temui di kelas AMC reguler Jakarta hari Sabtu kemarin 23 dan 24 Maret 2024. Ada seorang bapak yang menemui saya di sesi sore setelah selesai foto. Dia minta foto berdua dengan saya dan dia cerita bahwa ternyata banyak doktrin yang salah di kepala. Banyak pemahaman yang salah yang beredar di sekitar kita. Dan omongan bapak ini diamini dengan peserta-peserta lain yang waktu itu lagi ngobrol gitu ya. Nah, ini yang mau saya bahas di audio video kali ini. Kita bahas ya. Assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Salam sejahtera untuk Anda. Kembali Anda mendengarkan dan menyimak konten saya di channel YouTube ini di Cahaya Kehidupan. Buat Anda yang baru pertama kali mengenal Cahaya Kehidupan, perkenalkan nama saya Firman Pratama. Saya dikenal sebagai penulis buku, saya juga dosen juga, saya juga ada bisnis di properti, ada di bisnis IT gitu ya. Dan saya juga menulis banyak buku. Ada buku saya tentang 10 keajaiban pikiran, ada buku saya tentang alfa telepati, buku saya judulnya Kitab Kunci Penarik Rezeki, dan buku Kitab 11 Kalimat Sugesti. Ada juga buku Instan Hipnosis. Kali ini saya akan bahas tentang ketakutan orang untuk kaya. Mungkin sebagian Anda gitu ya protes dengan yang saya katakan ini. Mana ada orang takut sama kaya, mana ada orang takut sama uang, mana ada orang gak mau sama uang. Anda bisa bicara seperti itu, tapi di kepala Anda banyak program, banyak doktrin yang melemahkan. Banyak doktrin yang membuat Anda takut dengan uang. Misalnya ketika Anda menganggap orang kaya itu dosa. Ini ada, saya temui di kelas waktu hari Minggu kemarin. Jadi kelas MC reguler di Jakarta kemarin ada 2 hari, sesi hari Sabtu dan sesi hari Minggu. Tanya hari Sabtunya 20 orang, hari Minggunya 21 orang. Ada yang riset juga gitu ya, ada yang mengulang. Di sesi hari Minggu itu ketika mengisi kuis bakat kaya gitu ya, Bapak ini cerita bahwa saya takut untuk kaya ternyata. Saya tanya, kenapa Pak? Saya takut dosa Mas. Nah, ini juga sebuah penghambat sebetulnya. Dan itu baru memang muncul ketika ada pertanyaan, ketika mengisi kuis bakat kaya, ketika di kelas AMC, baru itu bisa keluar di kepalanya, di kepala Anda mungkin, dan baru menyadari. Ini fakta teman-teman. Jadi jangan kemudian mengatakan Mas Firman mengada-ngada. Mana ada orang takut sama kaya. Ada tuh komen yang seperti itu gitu ya. Dibilangnya saya mengada-ngada, padahal saya membuat riset, saya buat kuesioner, saya suruh peserta mengisi dan ada scoringnya gitu ya. Sebagai seorang dosen, orang ilmiah, saya tahu banget bagaimana mengukur sesuatu itu valid atau tidak gitu ya. Dan selama saya memberikan kelas AMC, orang dengan skor yang lebih tinggi pasti lebih kaya. Sementara yang skornya memang tengah-tengah ataupun di bawah, maaf pasti miskin. Ini sudah jelas bisa disimpulkan bahwa orang yang punya ketakutan, orang yang punya pemahaman salah tentang uang pasti hidupnya juga susah. Ada yang mengatakan bahwa orang kaya itu lama hisapnya. Saya bahas di kelas kemarin bahwa memang kenapa kalau lama hisapnya? Nama juga uangnya banyak, tentu ngitungnya lebih lama daripada uangnya sedikit. Ini bukan suatu yang harus ditakutkan sebetulnya. Kenapa harus takut dengan hisapnya lama gitu? Hisap kan dihitungnya lama, ya wajar. Nama juga hartanya banyak. Suatu yang wajar bukan suatu yang ditakutkan gitu. Di dunia orang kaya sudah menikmati hidupnya.
Orang kaya, saya alami pribadi, ketika ada uang lebih banyak, lebih bisa membahagiakan orang tua, bisa membuat adik saya lebih bahagia, bisa membantu ketika dia menikah, bisa bantu ketika orang tua sakit, bisa membuat orang tua saya berangkat umroh gitu ya, semua tanpa mikir biaya dengan kelas terbaik di paket umroh tersebut. Membuat anak saya sekolah di sekolah yang bagus, membuat saya selalu bahagia, lebih sehat, bahkan lebih ganteng gitu ya. Kenapa? Karena dengan menjadi orang kaya, itulah surga dunia. Dan ketika menjadi orang kaya, jadi mudah untuk bersedekah, jadi mudah untuk berinfak, jadi mudah untuk membantu orang lain. Tidak perlu mikir. Kenapa? Karena uangnya ada. Dan saya sering mengatakan bahwa orang kaya itu pasti masuk surga. Kenapa? Dengan hartanya dia mudah membantu orang lain. Dengan hartanya dia mudah bersedekah. Dengan hartanya dia mudah tersenyum. Dengan hartanya mudah berbakti kepada orang tua. Orang kaya yang baik, orang kaya yang beriman, orang kaya yang benar pasti masuk surga. Dan dapat dua-duanya. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Anda bayangkan, dua-duanya dapat. Sementara orang yang takut sama uang, di dunianya susah, di akhirat belum tentu bahagia. Sudah susah di dunia, di akhirat belum tentu. Ini yang mengkhawatirkan. Karena itu, kenapa sahabat kelas HMC untuk membangunkan kesadaran Anda bahwa jangan ditakuti uang itu. Kaya itu bukan sesuatu yang menakutkan. Uang itu bukan sesuatu yang salah. Uang itu baik-baik saja. Orang kaya itu baik gitu loh. Orang kaya itu jadi mudah beribadah, jadi lebih khusyuk ibadahnya, lebih tenang ibadahnya, dan mudah bantu orang. Enak ketika Anda punya uang, enak ketika Anda jadi orang kaya. Lalu apa yang ditakutkan? Apa yang salah dengan orang kaya? Apa yang salah dengan uang? Banyak doktrin yang melemahkan, banyak doktrin yang membuat orang jadi nyaman untuk miskin. Banyak teman-teman agama yang mengajarkan bahwa jangan mikir dunia, jangan sibuk mencari uang saja. Ini betul, tapi tolong dilengkapi. Jangan sibuk mencari uang saja, sibuklah memperbaiki pikiran supaya uang datang dengan mudah. Sibuklah membenahi pikiran Anda supaya uang datang, supaya bisa menjadi jalan untuk kebaikan nanti di akhirat. Anda butuh rumah di dunia, bukan hanya rumah di akhirat. Sekali lagi, Anda butuh rumah bagus di dunia, bukan hanya butuh rumah bagus di akhirat. Anda bayangkan ketika keluarga Anda punya rumah yang bagus. Anda bayangkan ketika anak Anda punya rumah yang bagus bersama Anda. Dan Anda bisa mengajari mereka untuk sholat, mengajari mereka untuk ibadah dengan nyaman, dengan tenang, dengan sejuk. Di dunia dapat, di akhirat juga dapat. Ini yang harusnya Anda camkan. Ini yang harusnya tertanam di mindset Anda bahwa saya mau bahagia di dunia dan di akhirat. Kuncinya apa? Benahi pikiran Anda, buang semua doktrin yang melemahkan, buang semua pemahaman yang membuat Anda takut sama uang. Sekali lagi, uang itu untuk dicintai, uang itu untuk disukai, demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Baiklah di dunia dan baiklah di akhirat. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih. Dan kamu yang belum subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya. Supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan. Dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini, membuat hidup kamu
berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.